Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Terima kasih sudah bersama kami juga. Kami karena suasana Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, kami atas nama kru Banjarmasin Pon Group mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita mau berbincang-bincang dengan Pak Dandim 1003 HS, Pak Letkol Infantri Nurliwedi Nurdin, dan anggota Propos dan Kodim 1007 HSS, Pak Serda M. Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dandim, Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terima kasih sekali loh Pak, Bapak bersedia berbincang kami. Kenapa kami mengundang Bapak-Bapak ini? Karena ini ada video viral. Video viral ini ya sangat mengguncang nasional ini, dan media-media nasional juga meliputnya gitu. Ini mungkin kita tayangin dulu ini videonya nih. Suasana apa ya? Mau tengok dah. Belum. Anak-anak apa? Kondom. Dia sudah masukkan parangnya, ya saya ambil keputusan, saya langsung labrak dia. Saya amankan parangnya, cabut lagi kembali daripada terjadi apa-apa. Saya juga nggak mikirkan diri saya sendiri. Yang penting amankan orang lain dulu. Setelah itu saya suruh warga hubungi polsek setempat. Gak lama 30 menit polsek datang, saya serahkan. Habis saya serahkan ya udah selesai. Habis itu saya pulang. Langsung kembali ke rumah. Karena pas bertepatan pulang jam dinas juga. Demikian, Pak. Orangnya ngapain Pak? Artinya dalam kondisi kenapa dia ngamuk itu, bawa parang itu bisa di sepengetahuan Pak Sofyan apa itu? Mabuk kah atau memeras kah atau bagaimana? Kalau dilihat dari gaya dia, waktu dia mutar-mutar parang pertama itu, habis itu saya tanya, sempat saya tanya. Jawabannya agak ngelantur. Berarti dia terpengaruh alkohol pada saat itu. Untuk kepentingan dia di situ saya nggak tahu. Saya respon aja. Oh gitu. Tidak Iya. ada perasaan takut Pak Sofyan itu bawa parang terhunus itu Pak Sofyan. Sudah nggak terpikir lagi sama saya. Karena keselamatan warga yang penting, yang utama. Saya juga lihat di rekaman itu Pak Sofyan ini menggapai pinggang sebelah kanan ini. Ini ada pistol tidak gitu? Itu sebenarnya borgol, Pak, bukan Oh pistol. gitu. Bukan pistol ya Karena Pak ya? bukan. Karena sempat saya piting orangnya, ya udahlah. Orangnya udah lemas juga, tak bangun.
Yang video yang buram itu bangun saya Heeh. suruh tiarap, akhirnya saya tindih lagi sambil menunggu aparat kepolisian. Pak Sopyan tidak ada perasaan khawatir, ragu, kemudian karena kan tidak ada persenjataan gitu, sementara dia apa, membawa parang panjang gitu. Kalau kalau dalam hati khawatir khawatir, yang namanya manusia biasa. Cuman kepentingan daripada masyarakat itu lebih utama. Kalau kami kebetulan dari komandan juga yang utama membantu kesulitan rakyat. Itu yang utama. Jadi Pernah tidak mengalami hal yang sama Pak Sopyan? sebenarnya sebelum banyak sebelumnya banyak. Cuman alhamdulillah bisa kita reda, bisa kita kasih pemahaman bahwa ini berbahaya kayak gini sebelum-sebelumnya. Hmm. Alhamdulillah orang-orang sekarang itu bisa dibina. Kalau lihat tentara takut ya Pak ya? Kalau takut enggak. Kita memberi respon itu Pak supaya orang itu uh, apa bisa sadar diri bahwa kesalahan itu tidak baik. Itu aja. Oke. Saya mau beralih ke Pak Dandim nih, Pak Letnan Kolonel Infanteri Nur Liwedi Nurdin. Pak Nurdin ini bagaimana nih responnya? Ini kaget apa tidak melihat viralnya video Pak Sopyan ini? Saya pertama kali melihat itu video ini kan malam. Malam Setelahnya Pak. tidak. Jadi malam sore kejadian, malamnya saya dikirim video CCTV ini. Kita kan kaget bukan apa-apa. Nah, ini anggota saya mukul orang jangan sampai ini salah. Tapi setelah saya lihat dengan seksama isi video itu, saya memahami, oh ternyata orang ini bawa parang, terus kayaknya dia mengancam ibu-ibu yang pakai motor ini, sehingga anggota saya bisa mengambil langkah-langkah preventif, yaitu pencegahan. Itu yang saya lihat, dan sampai ada korban. Gitu Pak. Tapi waktu itu sudah terpikirkan ini viral se-Indonesia atau bagaimana Pak? Toto setelahnya Pak memahami viral itu. Demi Allah demi Allah kita tidak tahu sama sekali akan viral kejadian tersebut. Kenapa? Kami menganggap cuma itu adalah bagian dari tugas kami untuk membantu masyarakat. Sering kita sampaikan juga ke anggota, tulus ikhlas, bekerja tulus ikhlas. Di mana ada kesulitan masyarakat di situ, disitulah kita harus hadir untuk membantu. Ini juga termasuk penekanan dari Kasat kami Pangdam 6, Pak Dandraim 101 Antisari. Beliau selalu menekankan kepada kita dekat dengan rakyat, bantu kesulitan rakyat. Kalau kau bisa membantu dengan tulus dan ikhlas, pasti akan ada kebaikan buat kalian. Itu yang disampaikan beliau ke kita. Itu untuk Pak Sopyan langsung dipanggil tuh Pak ya? Untuk minta klarifikasi ini apa ceritanya ini? Tidak kita panggil Pak, biasa memang di kita sudah anggota kalau sudah ada kejadian mereka langsung melaporkan ke kita Pak. Jadi dilaporkan ke kita, baru kita buat semacam kronologis kejadian sehingga kita bisa menjawabkan. Karena kalau melihat video itu sekilas kita tidak bisa menjawab pertanyaan nanti Pak. Ya. Saya minta tolong Pak Sopyan, coba kau ceritakan, saya bilang ke Pak Sopyan. Ke saya gimana kronologis kejadiannya, akhirnya dari kronologis yang ada itulah kita bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan media. Ini medianya Jakarta semua lagi Pak, bukan ada di Kalsel. Itu yang kita bingung. Masuk kemarin dari media Banjarmasin Post pun bicara. Dan saya agak tergagap-gagap waktu Bu Hainani nanya saya Pak. Videonya gimana? Aduh saya belum tahu Bu. Mungkin Bu Hainani juga bingung. Nunggu saya lama jawabnya Pak. Karena saya harus klarifikasi ke anggota saya kan. Memastikan dulu kejadiannya nih sebenarnya bagaimana. Itu Pak. Ini apa Pak yang Bapak tangkap dari sini? Kemudian apa pelajaran yang Bapak tangkap dari video ini? Kemudian apa langkah-langkah mungkin yang Bapak lakukan ke Untuk depan ini, yang saat ini? kami tangkap
Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang harus dihadapi di era sekarang, di mana kondisi masyarakat terutama di wilayah Hulu Sungai Selatan ini kan berbeda Pak karakternya dengan daerah lain. Ada bahasa itu bukan orang kandangan kalau tidak membawa lading atau parang. Nah, tapi kita harus pandai menyikapi itu semua Pak. Budaya kita harus menyesuaikan. Kenapa? Kita yang bersosialisasi dengan mereka, bersosialisasi sehingga mereka paham batas-batas kami bisa membahayakan orang lain tidak. Nah, seperti itu termasuk juga kami bukan sebenarnya mengambil langkah-langkah apa yang kami lakukan, saya tidak Pak. Sebenarnya kita selama ini sudah ketemu dengan beberapa tokoh masyarakat, termasuk saya kebetulan orang jalanan juga Pak, suka ngopi di warung. Nah, kalau siang saya jalan-jalan ke warung-warung, nah, ketemu teman-teman yang preman, yang apa, kita adakan pendekatan-pendekatan kepada mereka, Pak. Sehingga melalui program teritorial tadi, Komsos lah kalau di situ bahasanya, mereka merasa dengan kita ada sebuah kedekatan. Itu yang kita lakukan, Pak.